Tuhan, Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 22 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah kekasih Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita menemukan ada dua hukum di sana, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah kedua hukum ini merupakan ringkasan dari 10 hukum Allah. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa itulah dua hukum yang terutama. Dua hukum merupakan ringkasan dari 10 hukum Allah. Nah kekasih Tuhan, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Nah ini hal penting. Kita buka di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mengatakan begini. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah kekasih Tuhan, dalam kedua ayat ini kita menemukan bagaimana supaya kita mengasihi Allah kita, yaitu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah inilah cara bagaimana kita mengasihi Allah kita. Nah kekasih Tuhan, kita harus mengasihi Allah kita dengan segala yang kita miliki dan dengan segala keberadaan kita. Itu yang Allah inginkan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan menyembah Allah dan menghormati nama Allah dengan benar. Kita tidak sembarangan menggunakan nama Allah. Nah, kita tidak nyumpah serapah dengan memakai nama Allah sembarangan. Itu tidak akan terjadi. Nah kekasih Tuhan, orang yang mengasihi Allah akan setia menjaga hari-hari sabatnya, hari-hari ibadahnya kepada Tuhan, hari di mana kita menyembah Allah. Nah itu yang Tuhan inginkan. Orang yang mengasihi Allah sudah pasti dia menjaga jam-jam ibadahnya kepada Tuhan. Nah kekasih Tuhan, jika kita dapat mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, maka kita tidak akan melanggar keseluruhan perintah Allah lainnya. Perintah Allah yang lebih banyak berhubungan dengan orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan kepada orang lain tergantung kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh atau tidak. Orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dia akan mampu mengasihi orang lain dengan benar. Nah kekasih Tuhan, ketika kita berdosa atau melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita sebenarnya terlebih dahulu berdosa terhadap Allah yang menciptakan orang tersebut. Nah kekasih Tuhan, ketika kita membenci orang lain, kita sudah terlebih dulu membenci Allah. Ketika kita tidak suka memberi, tidak suka menolong orang lain, kita sudah terlebih dulu tidak suka memberi yang terbaik bagi Allah. Yang kelihatan saja kita tidak menolong, kita tidak memberi. Apalagi yang tidak kelihatan, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Nah kekasih Tuhan, orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, pasti dia dapat memberi, dia dapat menolong, dia dapat mengasihi orang lain. Nah kekasih Tuhan, Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk mengasihi diri kita sendiri. Tetapi Alkitab memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah itulah hukum yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Nah kekasih Tuhan,
Mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita adalah teknis bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Dan yang menjadi dasar kita mengasihi orang lain adalah mengasihi Allah. Itulah dasar kita mengasihi orang lain, yaitu mengasihi Allah. Jadi kalau dasarnya salah, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain. Dan motivasi kita mengasihi orang lain salah dan tidak benar. Kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Jadi kekasih Tuhan kuncinya, dasar kita kalau benar, maka kita akan mampu mengasihi orang lain. Dasar kita yaitu mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengasihi orang lain dengan benar. Nah, kekasih Tuhan, manusia yang normal tidak mungkin menyakiti, merugikan, melukai, membunuh dirinya sendiri. Tidak mungkin itu terjadi. Kita juga jangan melakukan itu kepada orang lain seperti kita tidak melakukan kepada diri kita sendiri. Jangan menyakiti, merugikan, melukai, bahkan membunuh orang lain. Tetapi kita harus mengasihi orang lain. Karena itu yang diajarkan Tuhan bagi kita. Orang yang mengasihi Allah dengan benar, pasti dia mengasihi orang lain juga dengan benar. Saya yakin dan percaya, orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan benar, maka dia akan mengasihi orang lain juga dengan benar, dengan motivasi yang benar. Nah, kekasih Tuhan, orang yang tidak pernah mengasihi orang lain, orang yang tidak pernah menolong orang lain, orang yang tidak pernah memberi kepada orang lain, jangan-jangan, dengar baik-baik kekasih Tuhan, jangan-jangan orang tersebut tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, kekasih Tuhan, hati-hati karena ini bisa terjadi. Nah, kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kedua hukum ini kita harus lakukan dalam hidup kita. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Kita harus memiliki dasar kasih yang benar agar kita dapat mengasihi orang lain. Yang menjadi dasar kasih kita yaitu kasih Allah, mengasihi Allah. Itulah dasar kita mengasihi orang lain. Kekasih Tuhan, ketika kita mengasihi Allah dengan benar, kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mampu mengasihi orang lain dengan benar, dengan motivasi yang benar juga. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita saling mengasihi seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Allah. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, kasih yang sama kita harus berikan kepada sesama kita, seperti Allah telah mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan kita mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.